Majelis iftar tak terlupakan. Kegembiraan buka puasa dimulai ketika matahari sore telah menampakkan rona jingganya dan laju menit-menit waktu berjalan begitu cepat. Perasaan haus dan lapar perlahan-lahan berkurang, berganti dengan ketenangan yang menyelimuti di hadapan majelis iftar atau buka puasa. Yang menjadikan menit-menit menjelang buka puasa begitu indah adalah bukan sekedar rasa lezat yang dijanjikan oleh meja saji yang lebih berlimpah dari zaman syair atau kidung, akan tetapi rasa berbagi kegembiraan dengan orang-orang dalam pertemuan iftar itulah yang membawa berkah dari surga. Saat kondisi berpuasa menjelang waktu-waktu akhirnya, maka keinginan untuk berbagi bersama sangatlah berarti karena tak seorang pun merasa kesepian di dunia ini melebihi ia yang harus berbuka puasa sendirian. Tak diragukan lagi, masing-masing dari kita pasti memiliki kenangan manis dengan majelis iftar yang tak terlupakan. Kenangan yang mengingatkan pada keindahan tersembunyi di dalam ingatan. Aku ingin berbagi suatu kenangan yang terbentuk dalam kesederhanaan agar dapat kembali menghidupkan memori-memori indah yang tersimpan rapi dalam kenangan. Saat itu tahun 1974, tepatnya di salah satu bulan di musim gugur, pada saat invasi ke Siprus sedang hangat-hangatnya terjadi. Karena ada ujian remedial yang harus dihadapi, maka aku pun menyendiri di dalam kamar sebuah rumah tinggal mahasiswa yang tengah sepi di kota Ankara. Ada 4 orang yang tinggal di rumah ini. Bagi siswa yang belajar di perantauan pasti akan tahu betapa sulitnya menemukan tempat khusus yang bisa menenangkan rasa kesendiriannya lebih daripada asrama yang sunyi. Hari itu, aku memasak menemen, omelet khas Turki berbahan dasar tomat dan telur, menggunakan sebuah kompor kecil seadanya. Tak lupa aku seduh teh dengan teh komungil milikku. Dalam kesendirian, aku mulai menunggu waktu berbuka puasa tiba. Hari perlahan mulai gelap, jalanan menjadi lengang. Azan maghrib pun telah dikumandangkan. Dan hidangan yang paling hambar di atas meja sederhana dalam kamar asramaku saat itu adalah kesepian. Pada hari itu aku pun menyadari bahwa hal yang mampu menghiasi dan memperindah meja iftar adalah kemampuan yang menjadikannya sebuah majlis buka puasa. Tak peduli seberapa kaya atau seberapa mewahnya, seberapa berwarnanya hidangan iftar yang dilakukan sendirian, tak akan bisa melampaui nilai dari sebuah majlis iftar atau keindahan buka puasa bersama. Pada tahun 1980, bulan Ramadan bertepatan dengan 2 Agustus yang panas menyengat. Kami berlima adalah teman sejawat yang pada dini hari itu datang ke Ankara untuk menghadiri ujian masuk tentara. Setelah ujian yang berlanjut hingga sore hari itu usai, kami bergegas terburu-buru menuju terminal dengan kegembiraan, seolah-olah akan bisa mencapai rumah pada waktu berbuka puasa. Beberapa menit sebelum bus berangkat, masing-masing dari kami membungkus simit atau roti bagel yang kami beli dari pedagang asongan di sekitar terminal. Meskipun secara hukum agama kami terhitung sebagai musafir, namun kami tetap tidak ingin membatalkan puasa. Waktu maghrib tiba saat kami ternyata masih berada di sekitar Kenkale, dan itu berarti masih jauh dari tempat kami akan turun. Di dalam bus itu tak ada minuman lain yang bisa direguk selain air kemasan botol yang sudah terasa basi. Namun sebuah peristiwa setelah itu begitu mengesankan, hingga tak bisa kulupakan sampai saat ini. Kami berbuka puasa dengan sepotong roti bagel yang dibungkus kertas di bangkuan kami. Rupanya para penumpang lain memperhatikan keadaan itu, sehingga mereka pun mulai membagikan makanan yang mereka miliki pada kami. Aku pun membagi buah zaitun, seperempat dolma paprika, lalu sepotong tomat menjadi 2, dan menikmatinya dengan teman di sampingku. Selama hidupku, tidak pernah kurasakan hidangan iftar yang lebih kaya atau lebih lezat daripada makanan yang kami nikmati di dalam bus itu. Kenikmatan dan keindahan yang kami rasakan saat itu hanya dapat dimengerti dan dipahami dengan rahmat dan kedekatan bulan Ramadan yang menjadikan Ramadan di apartemen lantai bawah Aidenel Kevlar pada tahun 1978 bercahaya pun mungkin juga adalah perasaan berbagi seperti ini. Di sebuah asrama mahasiswa, tempat aku menjadi tamu sementara saat itu, aku menghabiskan waktu Ramadan bersama Adnan, yang sekarang bekerja sebagai ahli bedah di kota Malatya, Najmedin, seorang apoteker di kota Patnos, Sadi yang menjabat pengawas di Kementerian Tenaga Kerja, dan sahabatku Mahir, yang sekarang menjadi pengusaha suku cadang di kota Osmaniye. Meskipun ada 3 kesulitan yang harus kami hadapi pada masa belajar, masa membujang, dan masa-masa kekurangan uang saku seperti saat itu, namun mereka mungkin akan mengatakan hal yang sama denganku, bahwa Ramadan yang kami alami bersama akan selalu hidup sebagai kenangan yang luar biasa di sepanjang kehidupan kami. Sadi adalah ahli masak kami. Dengan tangan cerdiknya memasakkan kami sup nasi, manisan, sutlach, semacam bubur susu, dan kue kadayev. Jika dilihat dari menu ini, sebenarnya menunjukkan bahwa saat itu kami tidaklah terlalu kekurangan dalam hal uang saku. Lebih dari itu semua, yang menjadikan majelis itu lebih bermakna adalah rasa persaudaraan dan cinta yang telah mengubah iklim perantauan
menjadi kampung halaman. Betapa hangat, betapa nikmat, dan betapa tulusnya iklim persaudaraan yang kami bangun di lantai bawah apartemen Aidenole Kevlar yang sebenarnya di lingkungan luarnya sangat tidak nyaman karena penuh dengan kriminalitas dan teror di jalanan, serta suara memekik ledakan bom di setiap keheningan malam-malamnya. Dengan perantaraan kisah ini, aku ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi kawan-kawan lantai bawah yang telah lama tidak dapat ketemui, juga bagi para pembaca majalah mata air sekalian. Semoga majelis iftar Anda semua dipenuhi barokah dan hati Anda dibanjiri kebahagiaan yang berlimpah.